bisa bahan evaluasi ya, bisa juga banyak hal ya, terutama memang sih betul evaluasi ya. Kita ingin tahu, makanya sebetulnya saat ini siapa yang paling paham termasuk database customer, database data-data tentang customer itu kan kita bisa saat ini kan sudah bisa di apa di disebutnya ditambang, mining, data mining, di profiling segala macam, informasi tentang customer. Ini kita bisa lebih tahu lebih dulu dari pesaing. Nah, bagaimana kita bisa mencuri hati customer misalnya. Oke. Kalau produk fund jelas-jelas ya dana ya, karena bagaimana aliran dana juga ini harus dikelola dengan baik. Ya. Saya kayak proses pembayaran jangan sampai di antara anggota supply chain tadi, ya anggota network tadi terjadi kemacetan gitu ya, nggak, karena akan mempengaruhi keseluruhan. Pabrik jangan macet bayar ke supplier, begitupun distributor jangan macet nih bayar ke pabrik, wholesaler pun jangan banyak menunda-nunda pembayaran ke distributor, retailer pun juga sama, jangan telat nyetornya gitu kan. Nah itu kan bagian dari proses kolaborasi. Kalau masing-masing masih egois, dia sudah barangnya udah habis tapi belum nyetor, pengaruh nggak ke proses apa namanya keseluruhan dari supply chain? Pengaruh ya? Pengaruh Pak. Pengaruh. Nah, itu kalau perspektifnya masing-masing saja, dia akan kalah oleh pesaingnya yang ternyata mereka berkolaborasi. Hanya kenapa sih pabrik bisa berhenti berproduksi kalau dia udah kehabisan modal, uangnya di luar semua gitu, belum pada bayar customernya, nggak bisa dia berjalan operasi, nanti nggak bisa beli barang ke supplier gitu. Itu kalau supply chain-nya jalan dengan baik, bisa aja antisipasinya gimana, si supplier akhirnya dia ngasih dulu barang tanpa harus dibayar dulu. Jadi ini gimana pokoknya supply chain-nya tetap berjalan gitu. Jadi ada agreement lah di antara mereka. Atau bahkan bisa jadi ada adalah salah satu anggota suppliernya yang butuh bantuan nih, mau bangkrut atau bagaimana, bisa aja saling ditolong gitu. Atau bisa jadi dibeli, diakuisisi bisa. Misalnya suppliernya mau bangkrut nih gitu ya, tapi kita masih butuh supplier itu, ya sudah kita beli aja supplier itu, kemudian disuntikan dana ya, disehatkan lagi sehingga dia bisa tetap beroperasi menyuplai gitu ya. Jadi overall secara keseluruhan nih, tujuan dari supply chain adalah memaksimalkan nilai yang dihasilkan ya, value keseluruhan yang diciptakan, atau bahasa teknik industri itu outputnya gitu ya, outputnya itu dimaksimalkan atau nilai tambahnya dimaksimalkan. Tadi itu apa contohnya ya, atau bahasa paling mudahnya profitability ya, bahasa banyak kemampuan menghasilkan keuntungan, karena bisnis kita ya konteksnya nih. Profitabilitasnya itu dimaksimalkan si supply chain-nya ya. Jadi semua anggota supply chain atau supply network itu semuanya merasakan kenaikan keuntungan, merasakan bahwa kita mencapai keuntungan maksimum nih dengan adanya supply chain atau kolaborasi di jaringan ini, dibanding kalau mereka bekerja secara perspektifnya masing-masing, ego masing-masing, mikirin diri sendiri. Kalau mikirin diri sendiri bisa jadi mereka dapatnya misalnya 100, kalau mikirin diri sendiri mereka dapatnya 80. Tapi ketika mereka mulai berkolaborasi supply chain dengan perspektif dan paradigma bekerja sama, ternyata dia bisa dapat hasilnya
90, bahkan 100. Nah, itu tujuannya sebetulnya ya. Atau kalaupun nilainya tetap sama, antara mikirin diri sendiri dengan bekerja sama dalam supply chain, tetapi sustainable kalau pakai supply chain, lebih panjang. Kita bisa menikmati keuntungan ini dalam jangka panjang. Tapi kalau masing-masing egois sendiri, nggak jelas. Sampai kapan kita bisa dapat untung segini, 80 misalnya. Ya. Oke. Jadi, nah di sini nih profitability ya, tadi yang saya sampaikan. Jadi value itu yang disebut value yang dihasilkan itu sebenarnya bisa disederhanakan dalam bentuk profitability. Ya. Kalau bagi konsumen value itu berarti fungsi dari si produk atau jasanya ya. Kalau untuk si perusahaan-perusahaan di dalam supply chain ya profitability, keuntungannya, kemampuan yang bisa dihasilkan oleh si supply chain itu. Selisih antara revenue dan cost sama aja nih, semuanya maksudnya adalah keuntungan, profit lah deh. Begitu. Ini kurang lebih sama tadi sudah saya bahas ya, sudah saya singgung ini. Oke. Nih lihat, ini kata kuncinya yang di highlight dan juga di bold ya di sini. Supply chain management, manajemen supply chain adalah manajemen atau pengelolaan dari flow, sama kurang dengan logistik ya, flows, aliran-aliran. Tadi bisa products, aliran itu bisa fund, money ya, bisa information, flows. Sama logistik pun sama ya, flows, aliran. Nah, apa yang dikelola aliran apa? Aliran yang 3 tadi itu between and among supply chain stages. Ya, di antara dan atau yang meliputi ya tahapan-tahapan supply chain tadi atau aktor-aktor dari supply chain tadi atau perusahaan-perusahaan di dalam jaringan tadi untuk memaksimalkan profitabilitas, keuntungan, kemampuan menghasilkan profit, keuntungan ya. Jadi tahapan-tahapan tadi dikelola dari mulai upstream, kemudian manufacturernya, kemudian downstreamnya ya. Jadi kelola tahapan-tahapan itu, ya aliran di setiap tahapan-tahapan itu untuk memaksimalkan profitnya, profit dari supply chain. Sederhana ya. Jadi kalau teman-teman diminta jelaskan definisi, udah harus paham. Nah, untuk bisa melakukan maksimalisasi atau optimalisasi, maksimisasi ya profitability itu butuh apa? Butuh strategi, butuh perencanaan, butuh implementasi gitu ya. Itulah manajemen. Manajemen itu terkait dengan 3 hal intinya. Planning ya, atau formulation sama di planning, formulating kurang lebih sama. Kemudian implementing atau executing ya, pelaksanaan, dan evaluating atau controlling lebih sama. Jadi 3 proses itu di dalam manajemen yang atau ada juga bilangnya POLC, planning, organizing, leading, controlling ya. Atau POAC, planning, organizing, actuating, controlling sama aja lah. Ya, secara lebih sederhana menjadi 3 bagian: perencanaan, planning, pelaksanaan atau implementing ya, dan evaluasi atau kontrol ya, evaluation. Oke, ini ada strategi ya dari saya ini. Oke, so far ada pertanyaan dulu? Ada nggak teman-teman? Belum Pak.
Oke. Nah jadi kita sudah paham ya ruang lingkup. Nah nanti peran teknologinya kita akan bahas juga. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini supaya supply chain-nya itu bisa optimal, yaitu bisa memaksimalisasi profitability ya. Di sini maka dia butuh strategi ya. Nah, ini strategi itu seperti apa sih? Strategi supply chain itu tentang apa nih? Keputusan terkait dengan struktur dari supply chain-nya. Struktur itu apa tadi? Saya bilang kita milih. Kalau supplier ternyata kita punya 10, kita pilih yang mana yang bagus. Ya. Apakah kita butuh retailer atau tidak? Apa kita butuh distributor atau tidak? Kalau butuh yang mana yang kita pilih ya. Gitu-gitu tuh desain ya. Merancang, memutuskan tentang tahapan-tahapan yang diperlukan dan juga pelakunya, aktornya yang perlu kita libatkan. Kemudian keputusan tentang apa? Hal yang sifatnya strategik ya, jangka panjang, tentang lokasinya di mana kita, misalnya warehouse-nya di mana ditaruh ya, wilayah operasi kita di mana nih bagusnya. Kalau pabriknya ada di Bekasi, kira-kira skup pemasaran kita sampai mana nih? Apakah Jawa Barat saja atau sampai ke Jawa Tengah? Kalau mau Jawa Tengah, apa kita harus bikin lagi pabrik baru, misalnya gitu ya? Itu lebih ke strategi tentang itu kan strategik ya, jangka panjang gitu. Bukan jangka pendek, jangka panjang. Nah, kemudian apakah produk itu dibuat dan disimpan di lokasi-lokasi yang berbeda ya, misalnya apakah butuh menyimpan atau misalnya dia mau terpusat konsentris disimpan di misalnya satu gudang besar gitu ya, atau mau dibagi gudangnya, misalnya kalau di Jawa Barat ada gudang untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya, ada gudang untuk wilayah Tangerang dan sekitarnya, ada gudang untuk wilayah Bogor dan sekitarnya misalnya gitu ya, Jakarta gitu. Nah, itu mode transportasinya ya. Jadi untuk menghubungkan antar perusahaan itu bagaimana di dalam supply chain itu mode transportasinya ya, apakah dengan darat, laut, udara. Kalaupun darat menggunakan apa tuh truk gede ya, fuso atau apa gitu, atau dia bisa dengan menggunakan pick up gitu ya, dan sebagainya. Juga yang strategisnya terkait dengan penggunaan sistem informasi. Nah ini kaitannya dengan teknologi tadi, peran teknologi di dalam supply chain management ya. Karena kaitannya dengan sistem informasi ini, kenapa dia strategik? Karena dia sangat dia apa namanya, terkait dengan apa namanya, dia dampaknya jangka panjang, dampaknya sangat strategis gitu. Jadi nanti kita bahas secara terpisah ya information system ini, karena kaitannya dengan peran teknologi. Intinya adalah strategi kita merancang supply chain itu harus betul-betul bisa mencapai tujuan strategiknya apa. Jadi kita harus buat dulu objektif strategiknya apa aja, tujuan jangka panjangnya apa saja gitu. Dan itu butuh biaya, jadi harus juga mempertimbangkan faktor biaya, kemudian juga ketidakpastian pasar nih, market uncertainty. Oke ya, ini termasuk perencanaan supply chain. Itu harus mempertimbangkan banyak aspek, termasuk di sini kebijakan-kebijakan yang berlaku. Ya, pastilah kalau teman-teman lihat, pasti kalau itu melibatkan banyak perusahaan, kita harus lihat bentuk kerjasamanya harus seperti apa, harus ada aturan hitam di atas putihnya ya, supaya tidak ada yang dirugikan misalnya gitu. Kemudian juga perencanaan itu ya, ini yang paling agak susah itu sebenarnya di forecast of demand ya. Jadi kalau supply chain itu sudah berkolaborasi ya,
antara perusahaan sudah berkolaborasi, itu bayangkan supply chain itu yang terdiri dari banyak perusahaan itu dibayangkan seperti sebuah perusahaan gitu ya. Mereka itu ngurusin satu demand yang sama dari customer. Saya tadi kalau customer itu butuh mobil misalnya Toyota ya, Avanza untuk tahun 2021 besok dari hasil forecast itu butuh misalnya 1 juta unit misal ya sepanjang 2021. Nah, berarti apa? Seluruh anggota supply chain-nya si Toyota ini, termasuk Toyota sendiri di dalamnya, itu kan harus bisa mempersiapkan ya, merencanakan apa yang harus mereka persiapkan masing-masing supaya bisa Toyota ini menghasilkan 1 juta mobil Avanza tahun depan misalnya, dipecah ke per bulan segala macam ya. Supplier masing-masing juga merencanakan itu, mempersiapkan itu semua ya. Apa tuh supplier tadi kan juga bertingkat ya, ada tier 1, tier 2, tier 3 tadi ya, sama itu juga dengan si distributor pun sama tuh. Waduh, kalau kita 1 juta kita butuh mode transportasinya apa saja, keluar Jawa perlu nggak kan, caranya gimana gitu, semuanya bikin planning. Dan untuk menentukan forecast ini tidak mudah, harus duduk satu meja semuanya nih, masing-masing manajer yang terkaitnya itu harus duduk bareng. Kalau di situ dari anggota supply chain itu ada sampai 20 perusahaan, mereka harus gathering 20 perusahaan, kemudian bahas tentang berapa ya demand tahun depan kira-kira. Itu hasil pandangan semuanya disepakati nanti. Juga mempertimbangkan banyak hal ya di situ. Kapasitas mereka, ya, ketidakpastian pasar tadi, misalnya COVID belum selesai atau gimana, banyak lah. Oke. Nah, ini perencanaan supply chain terkait dengan pasarnya, gitu. Ini tadi sudah saya bahas sebagian sebetulnya. Kebijakan ini from market, tentang inventory, banyak lokasi sudah kita bahas. Ketidakpastian, rata-rata kurs dolar rupiah ke dolar, kompetisi, persaingan ya, iklim persaingan, banyak lah. Nah, kemudian di sini ada operation itu lebih ke implementasinya. Ya. Jadi intinya adalah implementasi dari si strategi tadi, perencanaan, ada operation, yang terakhir nanti adalah evaluation. Ini kurang lebih sama ya teman-teman ya yang sudah kita bahas. Ini nggak perlu kita bahas dulu ya. Oke, nanti saya kaitkan dengan teknologi nih. Peran teknologi. Ini beberapa contoh ya, perusahaan yang sudah punya supply chain nih. Kalau yang sudah besar-besar mereka pasti punya supply chain. Bahkan ada yang supply chain-nya dia itu sebetulnya milik mereka semua. Kayak misal contoh ya, bisa jadi kita nggak tahu ya. Toyota sebetulnya sudah punya dia. Meskipun ada supply chain yang punya dia sendiri, ada yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang bukan milik mereka. Ya Toyota kan kalau nggak salah dia punya juga anak perusahaan yang menjadi distributor, bahkan dealer gitu. Ada anak perusahaannya yang menjadi dealer. Gitu. Ada anak perusahaan yang menjadi supplier, ada gitu. Meskipun tidak semua gitu. Karena terlalu ribet lah ya, terlalu besar kalau semua harus jadi milik sendiri. Ini saya nyalakan dulu, sudah bangkrut ya 7-Eleven. Oke, ini kereta lagi. Ya, jadi intinya adalah
Kalau kaitannya dengan teknologi, nah teknologi ini contoh Amazon ya, Amazon nih, nah kita ambil contoh Amazon aja deh yang kaitan sama teknologi, peran teknologi dalam supply chain. Itu contohnya nih yang paling jelas itu adalah Amazon. Ada nggak toko bukunya Amazon? Offline shopnya, offline store-nya ada nggak? Tahu Pak, belum pernah lihat. Kalau Pak. Nggak ada kan toko buku offline-nya Amazon. Jadi dia adanya ya di website aja, di online store. Dengan teknologi artinya apa berarti? Dia tidak butuh lagi lokasi, ya nggak, di mana aja dia bisa bertransaksi. Si pembeli bisa mengakses website dari seluruh dunia. Anda sekarang buka website Amazon, Anda beli buku, yang penting Anda bisa bayar ya, ada kartu kredit atau misalnya apa itu, nah, PayPal atau misalnya Visa, Mastercard gitu ya, sisi biasanya ini kredit card, itu Anda langsung bisa bertransaksi 2-3 hari bisa dikirim ya. Jadi artinya apa, dengan teknologi kan ya, dia bisa melakukan proses supply chain dengan baik, pemenuhan kebutuhan ke customer dengan baik, dan dia tidak butuh toko, retailer nggak butuh, distributor pun nggak butuh, wholesaler, grosir nggak butuh. Jadi langsung dari Amazon sebagai manufacturer, sebagai si terutamanya kan dia kan, langsung ke customer. Jadi bayangin dia memotong stages ya, tahapan-tahapan di dalam supply chain itu dia potong. Jaringannya menjadi sangat efisien. Jaringannya cuma antara supplier, dia, dirinya, dan si customer. Sudah cuma 3 doang kalau dibuat desain struktur supply chain-nya, itu cuma 3 saja, supplier, Amazon, customer gitu. Pendek ya enggak jaringannya. Rantainya semakin pendek semakin bagus, semakin bisa dikelola dengan baik biasanya gitu ya, dengan teknologi. Contoh lain apa? Penggunaan sistem informasi, ERP misalnya ya, atau ya kalau ERP kan teman-teman sendiri sudah pernah belajar ERP. Jadi bagaimana kalau ERP itu diterapkan di semua perusahaan anggota supply chain, kira-kira informasi akan menjadi lebih cepat nggak? Transaksi akan lebih cepat nggak? Proses bisnis akan menjadi lebih cepat, minim kesalahan, dan efisien nggak? Akan terjadi ya nggak? Jadi kalau ERP diterapkan di antar perusahaan masing-masing si anggota supply chain, maka akan terjadi perubahan sangat mendasar ya dalam pengelolaan proses bisnisnya. Otomatisasi dan integrasi proses bisnis si masing-masing perusahaan anggota supply chain itu. Nah, ujungnya apa? Kalau efisiensi naik, produktivitas naik, profitability pun akan naik. Ya, jadi perannya sangat penting teknologi ini. Teknologi lainnya apa? Teknologi lainnya misalnya teknologi dalam hal payment, pembayaran. Nah, metode teknologi inilah, sorry kalau yang fintech ya, fintech tuh, financial technology. Ya, kalau Anda misalnya ada 2 website nih, sama-sama online shop gitu ya, sama-sama online shop nih, online shop A, cara membayarnya itu Anda harus transfer lewat ATM. Kemudian setelah Anda transfer, struknya itu harus Anda foto, bukti bayarnya itu. Kemudian Anda harus upload di websitenya itu sebagai bukti bayar. Oke? Baru Anda bisa dianggap sudah membayar dan sudah tinggal menunggu barangnya dikirim. Kemudian online shop yang kedua, ya, dia bisa melakukan pembayaran lewat mobile banking. Oke? Mobile banking, atau bahkan
eh, bisa dengan sisi kartu kredit gitu ya. Yang biasa belanja dengan sisi pasti merasakan lah kemudahannya seperti apa. Atau mobile banking pun sama ya, akan lebih mudah. Nah, kira-kira teman-teman lebih memilih yang mana nih? Anda harus keluar ke ATM, transfer, kemudian foto strip Yang kedua, Pak. di-upload, atau cukup dengan mobile banking? Dengan mobile banking, ya nggak? Iya. Nah, itu teknologi, teman-teman. Jadi, bisa nggak supply chain itu melakukan digitalisasi kasarannya ya? Go digital lah semuanya nih. Gitu. Sehingga apa? Bisa jadi nanti manufacturer itu ketika melakukan proses bisnisnya, salah satu contoh dalam pembayaran, itu tidak usah lagi ribet, tidak usah lagi lama memakan waktu. Ya, kalau zaman dulu misalnya harus dikirim lewat paket tuh si invoice-nya ya. Invoice-nya dikirim lewat paket, dibuka, kemudian dicek, ditandatangani, kemudian dikirim lagi, ditransfer uangnya, kemudian itunya dikirim lagi misalnya. Atau misalnya ada orangnya datang gitu, dia datang lagi, ada orang datang lagi berarti kan pakai uang ya, ongkos dong, ada waktu, ada ongkos dan macam-macam. Intinya adalah terjadi efisiensi kalau kita bisa melakukan digitalisasi. Cukup dengan mobile banking gitu ya, dan itu kalau bisa malah terintegrasi dengan ERP-nya. Jadi ERP si manufacturer dengan ERP supplier itu bisa ada apa namanya itu interface-nya gitu ya, interface-nya, sehingga ketika si orang accounting-nya atau finance-nya si manufacturer mau bayar, itu tinggal koneksi ke interface-nya itu, keduanya bisa sama-sama saling melihat. Oh, di sini sudah invoice sudah dibayarkan, di sini sudah melihat ada notifikasi invoice sudah terbayarkan, sudah, dan itu bisa dibilang gratis, cuma makan kuota saja gitu. Kuota yang nggak seberapa, tidak perlu orang lagi datang menagih, tidak perlu lagi ongkos keluar ongkos ya. Kemudian apalagi itu tidak, sangat kecil kemungkinan terjadi kesalahan atau ada kejadian yang tidak diinginkan, misalnya dicuri di jalan uangnya kan, atau bagaimana lah. Jadi teknologi itu sangat berperan mempermudah, mempercepat, meminimalisasi kesalahan, error. Ya. Begitu pula kalau masing-masing punya website, ya. Jadi ada e-commerce-nya, ada website-nya, atau masing-masing anggota supply chain itu. Wah, itu lebih keren lagi. Gitu. Jadi kalau semuanya go digitalisasi, wah itu daya saingnya bakal naik sekali. Ya. Makanya kalau teman-teman sekarang harus melihat nih peluangnya. Nanti teman-teman itu akan bekerja di perusahaan, itu Anda harus tahu nanti peluangnya apa, peran saya di mana. Kalau saya ingin ngurusin supply chain-nya perusahaan, saya sudah ngerti konteksnya seperti apa, konsep supply chain, apa yang harus saya optimalisasi ini dari supply chain-nya, udah paham nih. Oh, ya. Oke. Salah satunya misalnya go digitalisasi, proses bisnis digitalisasi. Kemudian bantu didorong aktor-aktor dari supply chain lainnya, perusahaan-perusahaan di bagian dari networknya untuk melakukan yang sama. Dikeluarkan di apa disebutnya itu, di influence ya. Anda influence tuh si partner-partner di dalam supply chain itu untuk melakukan hal yang sama, digitalisasi. Begitu. Banyak varian teknologi ya, bukan cuma itu saja, banyak, termasuk terkait dengan mesin ya, terkait dengan apalagi tuh misalnya CCTV, penggunaan CCTV gitu ya, bagaimana supaya
mengurangi pekerjaan manusia ya, berarti dengan menggunakan robot misalnya gitu. Atau menggunakan apa tuh artificial intelligence gitu ya, yang biasa digunakan di dalam robot gitu. Menerapkan konsep Internet of Things ya, jadi semuanya terkoneksi dengan internet sehingga bisa dikendalikan dengan lebih mudah, dari jauh pun bisa gitu, bisa terintegrasi dan sebagainya, banyak lah. Oke ya, gitu. Yang sederhana kayak Amazon, dia bikin Amazon Go ya, kalau misalnya Amazon Go itu kayak semacam toko retail ya, di Amerika kan sama kalau nggak salah sudah banyak ya. Jadi nggak butuh kasir lagi, cashierless namanya, cashierless. Jadi dia, si pembeli itu datang ke tokonya si Amazon ini, Amazon Go ini, kemudian milih barang-barangnya, ya itu sudah dengan HP saja itu sudah terscan gitu, dengan ID-nya dia. Gitu, dia mungkin pas masuk udah dihidupkan aplikasinya Amazon Go, kemudian mungkin di scan si barang-barang yang dia mau beli, kemudian sudah keluar dari toko, dia di situ sudah proses pembayaran semua by application ya. Jadi dia kalau nggak salah di stasiun-stasiun juga di Amerika ya, mungkin di Jepang juga sama di negara-negara maju lah ya, sudah terjadi seperti itu. Kalau di kita mungkin apa tuh, kalau kayak di stasiun atau di MRT di bandara, kalau kita belum minum ada tuh yang apa tuh, kita harus masukin uang, kita masih harus cash begitu kan, masukin uang 10.000, pilih ada aqua misalnya 6.000, masukin 10.000, kembali 4.000, turun tuh ya enggak si aquanya. Ini kita udah nggak perlu lagi pakai uang fisik, ini sudah tinggal scan aja, sudah langsung masuk ke aplikasi, mengambil uang kita auto debit lagi. Nah, kayak gitu modelnya. Oke teman-teman, banyak ya teknologi yang bisa mempengaruhi apa namanya, penerapan supply chain management. Oke, so far ada pertanyaan ya? Paling yang di tahapan yang secara langsung atau tidak langsung itu maksudnya gimana ya Pak? Yang didefinisi ya? Iya. Directly or indirectly. Yang ini maksudnya? Iya. Kelihatan nggak nih? Ada? Iya ada. Ada Pak. Ya, jadi apa namanya, kegiatan yang memenuhi kebutuhan konsumen ini kan, kalau kita lihat supply chain itu pengembangan dari logistik kan seakan-akan itu urusannya sudah dia bagian produksi, bagian logistik, tapi kalau bagian keuangan, bagian marketing, bagian human resource sepertinya tidak terkait langsung mungkin ya, terutama misalnya bagian apa tuh ya marketing misalnya. Marketing di mana, supply chain kan ada nggak kelihatan marketingnya nih, ya nggak kelihatan ada marketingnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya marketing pun itu adalah bagian dari supply chain gitu. Ya, kenapa dia bisa menjadi bagian dari supply chain marketing? Nah, itu dia berpengaruhnya secara tidak langsung ya, indirectly. Nah, jadi supply chain ini ada yang, sebentar saya cari dulu istilahnya ya, ada yang terkait dengan ada yang kegiatan yang bersifat fisiknya ya, si supply chain itu. Ada yang berkaitan dengan non fisiknya gitu ya. Nah, yang fisik itu tadi seperti yang kita sudah bahas tadi ya, logistik, pengiriman,
eh, pengadaan penyimpanan pengiriman ya. Kemudian juga apalagi terkait dengan aliran dana ya, uang, informasi dan sebagainya. Itu kebanyakan kan terkait sama produknya, bahannya. Tapi ada yang itu kan fisik ya kebanyakan, tapi ada yang dia non fisik ya. Nah, salah satu adalah marketing. Jadi bagaimana untuk memenuhi kebutuhan konsumen ini, marketing itu memberikan informasi kepada seluruh anggota supply chain, masing-masing marketingnya itu mereka memberikan informasi yang benar tentang market, tentang kondisi pasar, apa yang diinginkan oleh pasar, customer maunya apa ya. Mereka bisa memberikan informasi ya, meskipun secara tidak langsung dia terlibat di dalam supply chain, tetapi dia bagian dari supply chain juga gitu ya. Termasuk misalnya apalagi bagian keuangan tadi, finance. Dia merasa bahwa saya ngapain saya ngurus ini. Satu supply chain kan itu kan bukan bidang saya kata keuangan. Ya secara langsung bukan bidangnya dia, tetapi secara tidak langsung dia berpengaruh. Ya. Contohnya gimana? Tadi kaitannya dengan misalnya proses pembayaran ya. Proses pembayaran invoice dan sebagainya. Itu dia harus sadar, dia harus punya pemahaman bahwa jika saya misalnya membayar invoice dari supplier telat gitu ya, atau misalnya kurang dan sebagainya, itu kan berdampak kepada keseluruhan supply chain gitu ya, misalnya gitu. Jadi dia merasa oh iya saya terlibat di sini tidak secara langsung gitu ya. Jadi semua pihak di dalam fungsinya masing-masing itu sebetulnya dia harus punya mindset yang sama, kesadaran yang sama tentang bahwa supply chain itu sedemikian luasnya. Supply and demand, bayangkan istilah supply itu bukan yang sekedar dari supplier, bukan ya. Supply itu memasok nih apa yang dipasok sebenarnya, keinginan, kebutuhan konsumen, jadi memenuhi ya. Supply itu memenuhi kebutuhan konsumen sebenarnya pengertiannya ya. Jadi bukan hanya urusan orang-orang produksi semata gitu. Ini udah kaitannya dengan bagaimana kita bisa menjaga proses pemenuhan kebutuhan konsumen dengan baik ya, begitu. Ini cukup deh saya penjelasan. Jadi proses supply chain tadi yang sudah saya sampaikan, ada yang terkait dengan fisik ya, proses fisiknya, physical proses, ada yang non fisik atau biasa disebut market mediation. Ini istilahnya market mediation atau mediasi pasar. Itu tadi kayak marketing. Market mediationnya itu adalah proses yang non fisiknya. Pak. Silakan. Kalau e-commerce gitu Pak sebenarnya punya supply chain juga nggak sih Pak? Ya punya dong. Yalah, kan mereka punya supplier juga. E-commerce itu mereka barangnya emang dari mana datangnya? Pasti dari supplier, ya nggak? Makanya kalau dengan teknologi, dengan e-commerce, maka aktor yang terlibatnya menjadi sedikit, dan maksudnya menjadi pendek ya. Rantainya menjadi pendek. Supplier, si e-commerce sendiri, perusahaan e-commerce, kemudian customer langsung. Berarti supply chain itu nggak harus perusahaan yang bikin produknya sendiri gitu Pak ya? Oh iya, enggak. Jadi kalau Anda jadikan sebagai objeknya itu adalah si e-commerce-nya, si perusahaan yang memenuhi kebutuhan di sini, berarti kan dia sebagai, mungkin betul ya, Anda mungkin nggak tepat, tapi dia seperti retailer gitu ya. E-commerce jadi seperti pengecernya, ya nggak? Ya kan? Betul, kalau di mata gini, oke bagus tuh ya. Jadi kalau
di dalam struktur supply chain-nya sendiri memang dia ada di posisi retailer gitu. Dia ada, bisa jadi dia juga reseller ya. Maksudnya dia bisa juga wholesaler. Kemudian si customer yang beli itu dia akan reseller, dia akan reselling lagi. Jadi dia menjual baik ke customer langsung, juga menjual kepada reseller yang bisa. Ketika menjual kepada reseller, berarti dia sebagai wholesaler. Atau bisa jadi customer itu yang beli, dia wholesaler, grosir, bisa jadi, kita nggak tahu. Berarti dia sebagai distributor e-commerce nih. Tapi kan manufacturer-nya bukan dia. Nanti di atasnya dia ada, di upstream-nya dia itu ada manufacturer, ada supplier. Gitu ya. Jadi tergantung kita mau perspektif kita ada di mana nih. Yang kita mau jadikan sebagai objeknya, yang kita lihat itu kalau memang si e-commerce-nya sendiri, supply chain-nya si e-commerce, berarti memang dia ada di posisi setelah manufacturer, entah dia sebagai distributor, wholesaler atau retailer. Ya. Nah, jadi masing-masing semua memang punya supply chain, maksudnya karena anggota supply chain berarti kan mereka semua bisa memposisikan diri di mana gitu posisinya. Jadi tadi kan saya bilang anggotanya kan bisa dari supplier, manufacturer, distributor, wholesaler, retailer gitu ya. Jadi tidak harus manufacturer saja. Okay. Tapi memang yang utama itu biasanya ya si manufacturer ya. Yang utama karena dia yang memproduksi, karena dia yang membuat. Ya kan, kalau tanpa ada dia ya istilahnya ya porsi penting, tingkat kepentingannya lebih tinggi. Cuman posisinya aja nanti berbeda-beda. Kalau e-commerce, betul dia ada di posisi retailer atau wholesaler atau distributor.